penyelenggaraan pemilu. Perdebatan hari ini mutlak dimenangkan oleh kami 12-0. Itu yang dikatakan oleh Hotman Paris kepada media. Seperti yang sudah sempat saya kutip sebelum jeda tadi. Keterangannya kepada media menjelaskan bagaimana proses dari persidangan yang berlangsung membahas mengenai proses penghitungan dan juga aplikasi Sirekap. Kita akan lihat bersama karena tadi sudah sempat dikatakan juga oleh pihak 02 bahwa sudah tidak perlu sebenarnya membahas mengenai Sirekap ini karena penghitungan yang dipakai adalah penghitungan yang berlangsung secara berjenjang, penghitungan manual. Bagaimana kemudian keyakinan dari pihak 01 mengatasi ini dan juga melihat kira-kira hasil dari proses persidangan yang sedang berjalan. Untuk itu saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Sudah hadir tentunya, beliau merupakan pakar hukum tata negara, Profesor Andi Muhammad Asrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Asrun. Ya, alhamdulillah sudah buka puasa. Alhamdulillah sudah buka puasa. Kita ganggu buka puasanya dengan di sini ya, Prof. Sudah selesai. Baik, ya. Dan juga tentunya mewakili dari pasangan 01, pasangan Anies Mohaimin atau pasangan Amin sudah hadir bersama kita juga yaitu Bang Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nahra. Sudah, baik. Nah, ini kita juga memiliki narasumber lainnya yang bergabung secara daring yang juga merupakan saksi ahli KPU yaitu Prof. Marsudi Wahyu Kisworo. Selamat malam, Prof. Marsudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNI yang ada di wilayah Kodam. Baik, Prof. Marsudi, langsung saja mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana tadi proses di persidangan, apalagi kemudian ketika dikatakan dari pihak 02 bahwa sudah tidak perlu lagi adanya pembahasan mengenai Sirekap ini, pembuktian mengenai Sirekap ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Putri. Suara saya kedengaran ya, Mbak? Kami bisa mendengar dengan jelas. Oke, iya. Baik, selamat malam semua nih. Ada sahabat saya Mas Tova, ini lama gak ketemu kita ya. Baik Mbak Putri, jadi begini, kita lihat undang-undang dulu ya. Jadi saya sampaikan, baik berdasarkan undang-undang itu, perhitungan suara yang sah dan dianggap legal itu adalah perhitungan suara manual berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke KPU pusat. Kenapa? Karena perhitungan suara di sana dilakukan secara terbuka, jadi banyak disaksikan oleh masyarakat. Yang kedua juga ditandatangani berita acaranya oleh para saksi, sehingga dianggap secara hukum menjadi sah dia. Demikian juga di undang-undang mengatakan begitu. Nah, Sirekap itu sebetulnya fungsinya pertama adalah untuk mempublikasikan C1. C1-nya ditampilkan gitu ya, tapi karena mungkin KPU ini agak kreatif ditampilkan juga angkanya gitu sehingga menimbulkan keributan ya. Dan ada banyak kesalahan konversi dari gambar atau tulisan tangan ke angka. Nah, tetapi ini nggak masalah. Kenapa? Karena misalnya kesalahan terjadi di kecamatan. Begitu pleno kecamatan, maka data di Sirekap itu akan diupdate dengan hasil perhitungan secara manual. Demikian juga ketika pleno di kabupaten kota, maka suara yang ada di Sirekap, angka di Sirekap itu diupdate oleh hasil perhitungan suara di kabupaten kota sampai ke KPU pusat. Sehingga sekarang posisinya setelah pleno KPU pusat dan keluar SK 360, maka kalau kita lihat isi Sirekap itu sama persis dengan hasil perhitungan suara berjenjang itu. Jadi di provinsinya juga sama dengan pleno provinsi, kabupaten kotanya sama dengan pleno kabupaten kota, kecamatannya juga sama dan seterusnya. Itu makanya saya agak surprise tadi ini judulnya kok semua berharap Sirekap. Sirekap itu nggak bisa nyihir, wong dia itu tidak digunakan untuk perhitungan suara kok. Yang dipakai adalah perhitungan suara manual dan sudah keluar keputusannya dalam bentuk SK KPU nomor 360. Jadi kalau mau dipermasalahkan sebetulnya SK 360 itu yang kalau mau kita permasalahkan angkanya, bukan Sirekap lagi karena isinya sama kok gitu. Itu kira-kira tadi Mbak. Baik, Bang Mustafa Nahra juga bagaimana mendengarkan tadi Bang Hotman begitu yakin, bahkan mengatakan kami kalau dari perdebatan ini menang 12-0, tidak ada perlu yang diributkan lagi, diperdebatkan lagi soal Sirekap ini. sebelum komentar Bang Hotman ini saya pakai ini dulu nih. Nah, nih. Bukan emas ya? Bukan, beda ini beda level ini. Kalau ini hiasan biasa. Harganya kurang itu. Saya hafal betul dengan Pak Hotman. Beliau jarang sekali kelihatan sidang di MK. Berbeda dengan misalkan Mas Refli Harun. Yang memang beliau areanya di MK, tata negara, tentu berbeda pendapatnya. Maka kemarin Mas Hotman itu kejebak itu. Dia ngomong, untuk menjawab bansos cukup satu paragraf.
paragraf apanya di MK itu ramai sampai hakim konstitusi itu manggil Bawaslu sama KPU dipertemukan mana karena ada ribuan masalah. Ayo, bansos gimana? Nanti pertemukan menteri yang ngurusin bansos, menteri yang mengatakan bansos nggak ada masalah, anggaran yang tahu Sri Mulyani panggil semuanya. Jadi tidak cukup dengan satu paragraf karena itu yang bilang adalah Hotman. Beda dengan yang menguasai tata negara, panjang urusannya. Tidak seperti itu. Ini soal Hotman. Biasalah. Bikin kontroversi. Di antaranya dia kan sangat risih dengan Gibran di acara Hotroom, sebuah televisi swasta. Tapi sekarang dia membela Hotman, membela Gibran. Jadi memang di sini terjadi pergulatan sebenarnya. Betul, termasuk pernyataannya juga bahwa sudah tidak perlu dibahas mengenai hal ini. Gimana nggak dibahas? Wong itu yang butuh kan majelis hakim, Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan mengaku begitu kan Pak Saldi Isra. Jangan begitu, yang butuh kami kok nggak dibahas bagaimana. Saldi Isra. Jadi ahli-ahli ini dipanggil bukan nggak berguna, bermanfaat menjelaskan terangnya bagaimana. Panggil ahli, saksi panggil, bukan nggak perlu lagi lah itu. Kacamata orang yang jarang bekerja di MK. Kalau lawyer yang biasa di MK nggak begitu, nggak perlu begitu. Pertama soal Mas Hotman. Sekarang soal materi hari ini, soal Sirekap ini. Sirekap ini bermasalah dari awal coblosan tanggal 15, tanggal 14 sore, 15 pagi, Bawaslu langsung press conference karena bermasalah di hari pertama. Habis coblosan selesai, langsung bermasalah konferensi pers. Ada 11.000 sekian, tidak bisa dibuka Sirekap itu. Ada sekian ratus ribu yang TPS nggak bisa buka, KPPS nggak bisa buka, petugas pengawas nggak bisa buka. Baru hari pertama, sehari setelah pencoblosan. Kemudian tim kami menemukan pada sore harinya, pencoblosan tanggal berapa itu 14, sorenya sehabis maghrib. Gimana mungkin itu Sirekap itu sudah ada angka ketiga paslon 1, 2, 3, digit pertama sudah nggak pernah berubah sampai sekarang. Paslon 1, digit pertama itu selalu 2, koma sekian yang itu berubah komanya. 2, 5 koma yang belakangnya itu berubah. 3, yang nomor 3 1 koma belakangnya itu ini seperti sudah terformat. Maka itu masuk dalam permohonan kami untuk diaudit. Karena apa? Proses dari awal, sebelum coblosan, saat coblosan, dan pasca coblosan itu menentukan angka ini. Jadi tidak sekedar angka yang kita persoalkan, tapi proses mendapatkan angka itu bagaimana? Haram atau halal? Kan persoalan gitu. Kalau hanya kita lihat angka saja, kita terjebak semuanya. Pasti yang menang akan menang terus, karena itu dihasilkan dari kecurangan, mohon maaf nih. Banyak terjadi kan, dilaporkan di media sosial, sekarang terbuka semua orang IT yang tidak di Timnas, yang nggak ada di TKN 02, yang nggak ada di 01, 02, semua bisa bekerja dan memelototi Sirekap ketika digunakan oleh KPU. Banyak masalahnya, maka semua bisa semacam ngetes ya, apakah ini bermasalah atau tidak, dan banyak masalah itu laporkan medsos, lapor ke tim 01, juga 03, nggak tahu 02 merasa ada kecurangan atau tidak. Kalau bahasa kami kecurangan, bahasa undang-undangnya pelanggaran. Ini sesuainya diksi saja. Tapi ini bermasalah berat. Meskipun dikatakan itu hanya alat bantu, tapi alat bantu ini efeknya luar biasa, membuat orang stres, membuat orang deg-deg-deg. Efek cybernya itu yang saya khawatirkan. Ini perang urat saraf menggunakan pertama dulu Quickcon dulu, lalu Realcon, lalu sekarang Sirekap dari awal sampai akhir ini cyber. Bagaimana mempengaruhi orang supaya yakin bahwa hasilnya itu sama. Malah aneh kalau hasilnya sama. Antara survei dengan Realcon kok bisa sama persis, malah janggal. Gitu. Saya tahan sampai di situ. Prof. Asrun bagaimana melihatnya? Karena kan sebenarnya dijadikan pedoman ini adalah penghitungan manual berjenjang. Adanya Sirekap hanya untuk supaya transparan kepada masyarakat supaya tahu begitu kan? Iya, ya itulah salah persepsi. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum, kita melihat rujukannya pada undang-undang. Sirekap itu betul alat bantu kan. Dulu tahun 2019 namanya sistem hitung, ya kan bermasalah juga. Jadi yang kita lihat adalah hasil hitung manual yang diplenokan di KPU. Ya. Bahkan kalau ada masalah, misalnya masalah di TPS, itu bisa dikoreksi oleh di PPK atau di TPS sendiri. Jadi semua ini mekanisme terbuka. Yang penting baca undang-undangnya. Pahami sistem hukumnya, baru kita bisa berpikir secara benar, ya kan? Kalau sekedar riak-riak berteriak, ya rame-rame aja dapatnya, tapi intinya nggak dapat, ya kan? Esensinya nggak dapat. Kenapa persoalan suara penting, suara yang dihitung penting? Karena pemilu adalah refleksi kedaulatan rakyat. Yang dihitung, yang dipersoalkan terakhir adalah suara. Kenapa suara? Karena rakyat itu memberikan suara, bukan sekedar memberikan suara, dia ingin memberikan kontrak sosial kepada orang yang akan memimpin. Ya. Dan prosesnya harus benar.
Kalau prosesnya nggak benar, digugat dari awal. Ada mekanismenya. Ditempuh nggak? Semua paslon ini menempuh mekanisme katakanlah gugatan, pelaporan terhadap mekanisme dianggap salah, ya, mekanisme dianggap dilanggar. Itu dilakukan 01, 02, 03 semua melakukan. Artinya apa? Dari segala proses, ya, proses sebelum pencoblosan, sebelum penetapan hasil itu sudah dilalui dengan baik. Semua dilakukan. Kalau memang toh tidak setuju dengan mekanisme, nggak usah ikut pemilu. Ya, bahkan sejak awal misalnya katakanlah penetapan pasangan calon, nomor urut, semua ikut, ya kan? Nggak ada yang mempersoalkan. Misalnya 01 keberatan terhadap 02, pertama Gibran, oh kami nggak mau ikut, nggak usah, bakal begini. Tapi kan semua ikut. Yeah. Bahkan Anies ya, memberikan nilai buruk sekali sama Pak Prabowo, artinya dia mengakui eksistensi Prabowo. Ada perdebatan cawapres ya, cawapresnya 01 Muhaimin Iskandar dengan Gibran. Saling berdebat, artinya saling mengakui ini kan. Jadi mekanisme semua ditempuh. Apalagi kemudian nomor urut, pencabutan nomor urut. Nggak ada yang bilang, oh kenapa harus ikut nomor urut. Nah ini nggak sah nih, nggak ada kayak gitu. Jadi posisinya legalnya adalah kita bicara soal legal, ya, bicara soal nomor hukum. Nggak bisa kita bicara perasaan, ya, prasangka, ya, kemudian juga spekulasi, nggak bisa. Jadi ini diributkan untuk katakanlah menutupi kekurangan bagaimana membuktikan persoalan perhitungan suara. Baik, Prof. Itu Asrun. masalahnya. Mungkin saya tahan sampai di situ, nanti Bang Rahra bisa berikan pandangan, tanggapan juga apa yang disampaikan Prof. Asrun. Kita akan kembali setelah jeda. Dan pemirsa, kita akan dengarkan kembali bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ahli dari KPU, yaitu Prof. Marsudin, juga hadir dalam perbincangan kali ini yang menjelaskan kesalahan Sirekap. Kita lihat bersama. Dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu, optical character recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap Mobile itu ada install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Marsudi dalam proses persidangan, di mana Sirekap ini menggunakan teknologi yang bernama OCR, yaitu Optical Character Recognition. Bang Mustafa mungkin bisa berikan pandangan ataupun juga tanggapan terhadap dua hal saya minta. Dikatakan tadi oleh Prof. Asrun bahwa yang disuarakan oleh pasangan 01 termasuk juga 03 soal Sirekap hanya riak-riak saja untuk menutupi bahwa suaranya tidak cukup tinggi yang didapatkan pada pemilu. Yang kedua juga sebentar, nanti juga bisa diberikan tanggapan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Prof. Marsudi tadi mengenai kesalahan yang terjadi pada Sirekap. Pertama soal angka, dua soal proses saya saling sentil nanti. Pertama soal Sirekap ini.
terkait dengan angka. Kita kan bukan pertama kali ini mengadakan pemilu menggunakan sistem seperti Sirekap. Saya juga terlibat dalam pemilu 2019. Saya pula yang relawan IT di 02 ya Pak Prabowo pula. Saya pula yang melaporkan kecurangan 2019 ke Bawaslu. 73.000 file. Alhamdulillah saya tahu betul itu. Situng sampai sekarang nggak selesai juga. Nggak selesai, nggak ada pembukanya ada, salam penutupnya nggak ada, situng. Lah kita kan udah pengalaman. Kalau soal misalkan nih, soal OCR membaca gambar ya. Ya kan sudah bisa diantisipasi. Kerjasama dengan ITB itu kan bocor sejak 2021. Apa aja kerjaannya KPU dengan ITB? Kan sudah bisa diantisipasi supaya tidak terbaca kemudian hasilnya salah dari gambar. Gimana caranya? Supaya kertas ini tidak terfoto sehingga menghasilkan resultan yang salah. Gimana cara? Ya disetelika atau gimana ceritanya? Kan ada antisipasinya. Dalam sebuah adagium ada yang bicara gini. Setiap ada gembok dibikin, maka kuncinya dibikin oleh penjahat. Ini ada gium ya, gitu ya, dunia kejahatan. Artinya kalau ini terbuka, dikatakan Sirekap menggunakan sistem ini, penjahat itu sudah menyediakan kuncinya untuk membuka. Oleh karena itu, iya, tanggal 10 Februari, 4 hari sebelum pemilu, tim kami sudah menemukan kejanggalan karena dalam mobile apps itu tiba-tiba muncul button kanal yang dia bisa mengubah value nilai angka, bisa ngubah-ngubah. Itu tiba-tiba muncul 4 hari sebelum pemilu. Padahal itu nggak boleh, yang dipegang oleh petugas di lapangan itu nggak ada button itu. Tapi nyata kemudian ada 4 hari sebelumnya, kita protes ke Bawaslu, kirim surat, dicuekin saja. Apalagi dikatakan penulisan angka seharusnya seragam. Lah justru ini kuncinya di sini. Ketika ini seharusnya seragam, maka mohon maaf nih, para penjahat-penjahat politik ini, mereka mempersiapkan kalau gitu supaya dia menang, kita bikin supaya nggak seragam. Kan bisa begitu. Setiap gembok dibikin, kunci juga dibikin. Jadi mereka tahu. Yang kedua soal beliau. Tahan dulu. Yang Prof. Asun tahan dulu. Kita berikan kesempatan kepada Prof. Marsudi untuk bisa memberikan tanggapan. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi, Prof. Marsudi. Silakan diberikan tanggapannya. Jadi betul sekali Mbak. Tapi memang saya tadi juga waktu di persidangan juga saya sampaikan bahwa orang IT itu pasti tahu bahwa akurasi dari rekognisi tulisan tangan itu kalau di laboratorium itu paling-paling 99%. Artinya masih ada kemungkinan error 1%. Kalau diaplikasikan dalam dunia nyata itu bahkan turun sampai 92 sampai 93. Jadi mestinya diantisipasi dengan cara tadi sudah saya sampaikan di persidangan tadi. Misalnya data itu sebelum diposting ke web itu divalidasi dulu. Sehingga yang tampil di web itu sudah valid gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi ada dua. Yang pertama adalah begini, Mbak. Ini kan proses otomatis ya dari kertas oleh software dirubah jadi data. Jadi tidak ada manusia di situ. Kalau tidak ada manusia, tidak ada namanya kesengajaan. Ini pertama ya. Yang kedua, saya ingin menanggapi Mas Tova tadi, sahabat saya ini. Dia mengatakan 2 hari sebelum coblosan ada aplikasi Sirekap Mobile yang dipegang. Tidak ada Pak. Sirekap Mobile itu hanya dipegang oleh KPU. Di luar itu bukan Sirekap Mobile yang sah, gitu ya. Jadi tadi juga disampaikan ada yang dari ahli dari Amerika katanya mendapatkan menggunakan Sirekap Mobile kemudian dicoba-coba begini. Sudah disangka tadi di persidangan bahwa Sirekap Mobile itu hanya ada di KPU, hanya KPU yang bisa mendesainkan kepada KPPS, tidak ada ke tempat yang lain, gitu ya. Nah ini yang mungkin saya kira ya pengalaman dari Mas Ova ini kan dulu pernah 2019 di via Pak Prabowo lah ya, dulu kan hanya 2 calon. Waktu itu saya juga jadi saksi ahli di KPU, sama kasusnya, saya jadi saksi ahli untuk situng waktu itu. Dan dalil-dalil yang disampaikan data setumpuk itu mentah semua. Kenapa? Karena seperti disampaikan Prof. Andi tadi, kalau kita bicara hukum, itu data itu harus otentik itu, tidak bisa clipping koran, berita, YouTube itu tidak bisa jadi data begitu loh. Nah, sebentar Bang. Ya, silakan Prof. Dilanjutkan. Jadi kalau kita bicara itu gitu ya, 2019 dulu ya, C1 itu kenapa sekarang ada Sirekap? Dulu C1 itu sulit diperoleh. Jadi C1 yang beredar itu kita nggak tahu lagi itu C1 versi dari siapa begitu. Tapi dengan Sirekap ini, C1-nya memang di-upload ke Sirekap sehingga semua orang bisa mendownload. Beda dengan situng, makanya beda situng dengan Sirekap itu yang pertama adalah tidak ada entry oleh manual oleh manusia, yang kedua adalah form C1 hasil itu semua TPS dari 822.000 TPS itu ada semua di Sirekap. Situng dulu tidak.
Nah, jadi itulah yang kemudian menurut saya mungkin yang menyebabkan dalil-dalil Mas Ova di MK ditolak. Kenapa? Karena mungkin buktinya tidak otentik begitu ya. Saya tidak tahu ya karena saya kan tim ya. Tetapi ketika di persidangan beberapa saksi, beberapa ahli dari timnya Pak Prabowo waktu itu memang menunjukkan sesuatu yang tidak ada yang otentik. Semuanya itu karangan, khayalan, berita, kutipan. Ini dalam hukum, Prof. Andi kan ahli hukum ya, tidak bisa dijadikan bukti. Baik. Itu harus fakta gitu, fisik begitu loh. Nah, ini sama dengan tadi ketika ada tuduhan ada aplikasi Serikap Mobile sudah berubah dipencet sini misalnya. Tidak ada Serikap Mobile yang beredar di luar selain dari KPU. Ini perlu saya tegaskan karena ini jadi menyesatkan gitu loh. Kalau tidak ditegaskan bahwa hanya KPU yang pegang Serikap Mobile. Ya, baik. Kita Itu. akan baik Prof. Marsudi, kita akan tahan dulu, kita jeda dulu, nanti silakan ditanggapi. Tidak ada hal seperti itu, Bang Nahra. Prof. Asrun juga mungkin bisa berikan pandangan mengenai masalah pembuktian. Bukti harus otentik begitu, Betul. bukan hanya sekedar clipping, Sepakat data saya. dan sebagainya. Sangat Nanti sepakat. kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Satu hal tadi yang juga penting ditekankan oleh Prof. Marsudi, jika memang ada hal seperti itu dituduhkan oleh pihak 01 ataupun juga 03, soal pembuktian itu betul-betul harus konkret, harus nyata. Iya memang harus konkret karena bukti itu punya nilai pembuktian. Kalau misal gosip, hal-hal yang barang nggak jadi, barang-barang yang sifatnya itu hanya uji coba kemudian tidak final, nggak bisa dibawa, ya kan? Misalnya dokumen, ya dokumen pembuktian itu harus dileges di kantor pos. Kalau Sirekap legesnya gimana, ya kan? Nggak bisa dibawa-bawa itu, di print out juga kacau-kacau kan? Jadi kalau menurut saya, ini belajar di Pak Mustafa kan udah ngerti juga nih tahun 2015. Yang dipegang betul adalah SK KPU. Real, hasil rapat pleno itu baru bukti real. Kalau si rekap itu masih poros-poros kayak gitu. Dan ketika bermasalah di stop. Oke. Ya saya kira itu wewenang KPU. Sama juga disitung dulu. Situng itu tidak jadikan bukti. Bahwa ada proses yang seperti itu. Kemudian bermasalah di stop. Itu soal yang real ya. Faktanya begitu. Tapi itu bukan bukti untuk menentukan orang menang kalah Mas Mustafa. Enggak. Yang dihitung adalah hasil rekap Mandua tingkat nasional KPU. Yang ditandatangani semua oleh para saksi. Dan kemudian kita lihat, saya lihat prosesnya hitung manual di KPU itu dalam rapat pleno. Setiap ketua KPU provinsi membawa rombongannya. Mempresentasikan di mana masalahnya. Kalau memang ada masalah pada saat itu, maka KPU menerima katakanlah surat atau misalnya katakanlah informasi bahwa ada masalah di TPS ini, di wilayah ini, dibahas di dalam rapat pleno. Kalau tidak ada gimana? Ya. Bahkan ketika ada satu nggak tahu tuh dari saksi paslon mana ya di waktu rapat pleno, ya kan dibilang ada bermasalah tuh ketua KPPS-nya. Pak ketua KPU bilang tanya, itu di mana? TPS nomor berapa? Siapa? Nggak bisa jawab. Dia bilang, saya hanya dapat laporan-laporan. Jadi kalau misalnya sekedar dapat laporan-laporan, itu dalam definisi hukum namanya saksi auditiu. Saksi yang hanya mendengar, bukan saksi yang langsung. Ataupun saksi yang langsung seperti yang kemarin ada saksi dari paslon 03 ya, yang dari desa mana itu yang dia dikumpulkan ketua RT. Itu persoalannya minor sekali. Tidak akan mempengaruhi yang selisih suara yang demikian banyak. Anies dengan Pak Prabowo, Anies separuhnya juga enggak kok dengan Prabowo. Apalagi Ganjar. Ya, Ganjar barangkali sepertiga, separuh dari Anies juga enggak Ganjar itu. Ya, jadi ini yang dibuktikan. Jadi harus disapu habis nih persoalan buktinya, tumpukin buktinya. Oleh karena itu, ini saya pengalaman nih. Saya berperkara di MK, mengurus MK tuh sudah 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun. Baik, Mungkin Prof. Mas Nauri nggak pernah lihat saya bersidang di MK. Saya bersidang dan saya pernah jadi asisten ahli di MK, asisten hakim. Jadi saya ngerti bagaimana mekanisme. Saya dulu 2015 di Pak Jokowi. Baik. 2019 Baik. dengan Pak Narawi di Pak Prabowo. Iya. Sekarang bisa tempat tidur. Pak Narawi, ya kan? Tapi suaranya Baik, sama. Untuk Indonesia Maju Pak Narawi ini. Oke, baik. Mbak Nalami langsung saja diberikan tanggapan baik yang disampaikan Prof. Marsudi maupun Prof. Asrun. Nah, sebenarnya kan aduan itu ada dua tempat sebenarnya, Bawaslu dengan MK. Iya, betul. Bawaslu itu tugasnya dua, mencegah terjadinya pelanggaran. Yang kedua, menindak pelakunya. Ketika ini nggak jalan, ya kami 01 lanjut ke MK. Karena kami anggap laporan 100 lebih laporan, tanggapannya apa coba? Kurang bukti material, bagi-bagi susu itu tidak ada unsur kampanyenya. Kebelah kasat mata ya kampanye itu di luar jadwal. Jadi kami bukan hanya tidak menghormati Bawaslu, tapi karena dua tugasnya,
oleh Bawaslu tidak lakukan, kita lompat ke MK, tunggu aja nanti terakhir. Termasuk pendaftaran Gibran, emang nggak kita laporkan. Tapi kita tidak ingin mengganggu tahapan-tahapan ini. Kan tahapan kan waktunya kan jelas, nggak bakal bisa berhenti di tengah jalan gara-gara kami protes begitu. Kan tanggalnya pasti. Oleh karena itu, karena pendaftaran Gibran, mohon maaf sedikit ke belakang, pendaftaran Gibran itu bermasalah, maka KPU pun tampaknya mengakomodir. Seharusnya pada tanggal 25 Oktober ketika Gibran didaftarkan, itu langsung ditolak karena syaratnya belum memenuhi, umurnya masih di bawah 40 kan pertimbangannya masih Putusan MK PKPU nggak bilang begitu. tanggal 19 bukan tanggal 25 itu masih berdasarkan PKPU 19 belum yang tanggal 3 November. Jadi masih umur yang 40 tahun. Sudah ada putusan MK waktu itu kan? Belum. Ini urutan soal kronologis, Pak. Oh. Jadi ketika MK turun perkara 90 Tanggal berapa tuh? gimana? MK putusan MK tanggal berapa? Waktu di antara jeda pendaftaran, seharusnya kan KPU mengubah PKPU-nya toh untuk mengakomodir. Putusan MK itu sifatnya Oke, nanti saya dulu. Baik, sebentar, Prof. Silakan. Ini kan soal ada kronologis. Nanti saya bacakan supaya tidak Mungkin dipersingkat soal ini termasuk juga soal Sirekap tadi. Ini. Jadi kalau kita hanya fokus di angka, kita akan terjebak. Kenapa? Kita akan ngomong selisihnya itu jauh. Kalau pemilu pencoblosan ulang, namanya PSU, pemungutan suara ulang, dilakukan, pasti akan kalah Anies maupun Ganjar. Saya juga meyakini pasti kalah. Kenapa? Karena dia mencoblos ke 02. Itu mohon maaf nih, di belakang sebelum coblosan ini terjadi banyak sekali kecurangan. Misalkan ancaman, intimidasi, penggalangan lurah-lurah kepala desa, bansos, coba bayangin. Itu menyebabkan mereka digiring untuk memilih salah satu paslon yang itu bukan 1 dan 3. Itulah yang menyebabkan paslon 1 dalam petitumnya minta supaya pemilu ini didiskualifikasi. Pertama ya, dua paket ini, satu paket Prabowo Gibran didiskualifikasi, kemudian diadakan PSU tanpa mereka. Ini petitum yang pertama yang paling besar. Yang kedua, andaikan nih jelek-jeleknya itu tidak disetujui oleh mahkamah, maka ada alternatif kedua, ada PSU yang ikut hanya Prabowo Gibran yang ikut, karena kita punya etika. Punya etika. Kalau kita nggak punya etika, saya bocorin nih, pasti di MK itu salah satu ahlinya adalah Hamdam Julfa, bekas ketua MK, tapi kita punya etika. Itulah, maka dulu Yusril dalam pertemuan mengatakan kalau saya jadi Gibran, saya nggak akan mencalonkan diri karena ini kejiwa besar dan bentuk kenegarawan. Tapi kalau mau lanjut, ini bermasalah. Pendaftaran itu. Saya harus tahan di situ karena durasi juga. Kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kita juga akan minta penjelasan dan juga pandangan dari Prof. Marsudi mengenai bagaimana permintaan permohonan dari 01 dan juga 03 mengenai audit digital forensik sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Marsudi. Kami pahami betul Prof. Marsudi sudah menjelaskan di persidangan, tapi ini juga buat informasi ke masyarakat bagaimana kemudian penolakan dari KPU mengenai proses audit forensik terhadap aplikasi Sirekap ini. Bukannya dengan audit forensik kemudian bisa diketahui apakah terjadi manipulasi atau tidak di Sirekap ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, sistem perhitungan menggunakan digital ini sebenarnya sudah mulai dari 2004. Jadi ini sudah pemilu kelima sebetulnya yang menggunakan itu. Dan setiap pemilu pasti diprotes begini oleh yang kalah. Dari 2004 dulu yang kalah protes juga. 2009 yang kalah protes begini juga. 2014 ketika Pak Jokowi menang yang kalah protes juga. Yang diributkan Situng. 2019 sama. Sekarang juga sama begitu. Jadi intinya adalah apapun yang di IT ini pasti akan jadi sasaran tembak dari, ya mohon maaf aja, dari yang kalah begitu. Nah, makanya sekarang saya masuk mengenai forensik ya. Jadi ini ada ahli hukum soalnya, jadi nanti bisa konfirmasi saya. Namanya audit forensik itu hanya dilakukan kalau ada tindak pidana di sana. Nah sekarang terbukti nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh KPU atau sistem IT KPU. Tidak ada. Dan ketika tadi dikatakan misalnya, tadi kebetulan di MK juga ada saksi dari developer Sirekap dari ITB. Ketika disampaikan misalnya TPS ini terjadi penggelembungan, dicek nggak ada kok, nggak benar itu. TPS yang disebut itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi termasuk jangan-jangan Mas Ova tadi menyebutkan TPS ini ada penggelembungan. Saya nggak yakin Mas Ova lihat sendiri kok gitu. Itu pasti ceritanya orang. Dan tadi Pak Andi sudah menyampaikan kalau ceritanya orang itu nggak punya kebenaran hukum. Yang kedua adalah tidak punya nilai kebenaran begitu. Nah tadi juga disampaikan begitu. Jadi ketika disampaikan
ini kemarin saksi kami menemukan ada perubahan 600 sekian terhadap satu TPS. Dicek nggak ada, di log itu perubahannya hanya 11 kali atau 12 kali, begitu nggak sampai ratusan begitu. Nah inilah yang bombastis begini yang kemudian saya kira mungkin harus jadi pengalaman bagi Mas Sofwan dan teman-temannya. Kalau di pengadilan itu nggak perlu bombastis, yang perlu adalah fakta gitu. Nggak usah bombastis kalau faktanya bersaksi masuk gitu. Nah, jadi masalah audit tadi bukan KPU menolak saya kira ya, tapi karena audit forensik itu hanya dilakukan kalau misalnya KPU terbukti melakukan tindak kejahatan, ada fraud di sana, baru dilakukan audit forensik untuk mengetahui siapa yang melakukan itu. Begitu Mbak Putri. Mengenai sudut pandang hukum soal ini diperjelas oleh Prof. Asrun, silakan. Jadi kalau forensik itu supaya punya nilai hukum, dia masuk dulu perkara pidana. Ya kan, misalnya penipuan, pemalsuan, macam-macam, baru forensik. Tapi kalau forensik swasta Mas, nggak kena, nggak punya nilai pembuktian itu forensik swasta tuh. Ya kan, kemudian ada juga yang menurut saya yang kemarin keliru tuh. Ketika ada yang mengatakan saya ahli IT, harusnya barang ini dibawa. Ini nih, salahnya di sini. Saya benar di sini, ini robot saya ngomong gitu. Baru punya nilai pembuktian. Kalau misalnya semua nih dibungkus dengan spekulasi, tidak punya nilai pembuktian. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya, kalau memang toh kemarin sangat disayangkan itu kemarin yang bilang saya punya robot macam, dia nggak tampilkan robotnya. Saya punya pengalaman di MK ketika saya menguji undang-undang pemilu untuk agar bisa dilakukan e-voting pada pemilu Kabupaten Jemberana di Bali. Itu kita bawa presentasikan. Bahwa kalau buat KTP taruh nih keluar orangnya. Jadi kalau menurut saya kalau punya nilai pembuktian itu ada aspek lain, ada aspek pelanggaran administrasi yang dibuktikan. Kalau forensik apalagi ini menyangkut misalnya penipuan pemalsuan data Mas Rawi ya. Itu ke Bareskrim dulu. Ini serba terlambat ini. Karena sudah merasa barangkali dulu menang. Ternyata enggak gitu. Itu catatannya. Sayangnya juga waktu kita terbatas. Singkat saja mungkin. Singkat ya. Jadi Pak Marty Kisworo, jangan salah, semua caleg itu bisa membuka langsung Sirekap dan mengecek angka-angka yang dia dapat. Ternyata kacau balau. Jadi jangan salah kalau Mustafa itu pasti nggak ngecek langsung. Ya enggak lah, saya timnas masuk nggak ngecek. Kita ngecek suara saya sendiri, suara caleg ya. Hari pertama 500.000. Saya yakin ini pasti salah. Akhirnya dapat 700 sekian, 800 sekian. Itu bukti saya ngalami sendiri, apalagi Pilpres. Jadi kita setiap hari bisa membuka sendiri, membandingkan. Lawang di C1 hasil cuma 17, tapi di Sirekapnya itu 171. Kita bisa lihat langsung kok, itu orang pintar semua sekarang. Orang medsos itu luar biasa, bisa ngecek langsung, saya bisa ngecek langsung. Saya apa yang nggak bisa masuk? Bisa, login bisa. Bisa membuka semua TPS dimanapun saya bisa. Yang mengherankan itu pada nggak sadar. Semua yang bersalah itu diperbaiki sehingga menjadi benar, tapi suara yang sisa yang dibenarkan itu dia pindah ke TPS lain. Baik, Bang Nahra. Baik. Jadi nggak tahu orang-orang itu. Sampai di situ, karena memang waktu juga yang mengakhiri perdebatan kita atau juga diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana jalannya proses persidangan yang ada di MK mengenai sengketa hasil pemilu ini. Terima kasih kehadirannya secara daring Prof. Marsudi sudah memberikan keterangan kepada kami. Prof. Asrun terima kasih, Bang Nahra juga terima kasih.